Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi e-learning Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan berkaitan dengan bagaimana kita mengelola kelas paralel dari mata kuliah yang kita kelola. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh rekan-rekan dari tim e-learning berkaitan dengan mengelola kelas, di mana pada awalnya kita fokus dengan membuat materi di course atau di kelas utama. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita mengelola agar lebih teratur dan memudahkan kita di dalam mengelola materi sehingga akan sama munculnya di seluruh kelas paralel yang kita miliki. Baik, kita lihat tampilan yang berkaitan dengan e-learning, di mana setelah kita login baik sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Saya coba masuk sebagai dosen dulu. Di sini ketika kita masuk sebagai dosen, tampilannya sama dengan yang ada di tampilan mahasiswa. Ini jadi tampilan mahasiswa, sama untuk tampilan depannya. Kemudian kita fokus ke materi untuk yang ada di dosen dari daftar mata kuliah. Ini saya klik mata kuliahnya ya. Nah, di sini ketika kita mengelola kelas, otomatis kita akan memiliki mata kuliah yang kita kelola berdasarkan semester yang ada. Pada contoh ini saya sudah mengatur materi yang berada di semester ganjil tahun 2020 tahun 2021. Di sini saya sudah pecah kelas menjadi beberapa, yaitu mulai dari manajemen proyek kelas A, manajemen penjaminan mutu perangkat lunak kelas A, kelas B, kelas C. Ya, ini nanti saya akan buat lagi kelas D dan E karena saya mengelola 5 kelas. Nah, di sini kita melihat bahwa saya memiliki 2 kelas utama yang saya sebut sebagai master course, yaitu manajemen proyek perangkat lunak, kemudian penjaminan mutu perangkat lunak. Disinilah nanti materi kuliah kita semua itu kita kelola. Apapun yang kita update di mata kuliah ini secara otomatis juga akan terupdate di seluruh mata kuliah kelas paralel. Ini yang membedakan ketika kita menduplikat kelas course-nya yang kita duplikat. Ketika kelas course yang kita duplikat, maka pada saat kita mengelola ada tambahan materi, itu kita harus menambahnya satu-satu di kelima kelas. Nah, dengan menggunakan kelas sesi ini, yang kita ubah, yang kita update, yang kita perbaiki itu adalah materi kuliah kita yang sudah utama ini, yang ada 2 ini. Nah, apa bedanya ketika diakses oleh mahasiswa? Mahasiswa itu ketika dia mengakses course katalog, umumnya kan dia akan mengakses katalog yang utama ini. Ini nanti setelah Bapak Ibu memindahkan dengan menggunakan sesi, ini akan kami tutup sehingga tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat secara umum. Yang kita akses nanti adalah di session list-nya ini. Jadi session list ini ketika kita klik, otomatis dia akan menampilkan mata kuliah yang ada. Mulai dari semester ganjil, materi kuliah PMPL kelas A, PMPL kelas B, kelas C yang kita kelola. Nah, bagaimana caranya kita memulai membuat ini? Di sini saya coba buat lagi satu baru. Di sini kita tambah sesi. Jadi tambah sesi. Kemudian mata kuliahnya itu adalah penjaminan mutu perangkat lunak. Jadi saya buat ini. Ini kelas saya lihat dulu kelas yang sudah saya buat listnya. Training session
Oke. Jadi yang sudah tampil di saya itu ada kelas B, kelas C. Nah, sekarang saya buat kelas D. Ini kelas D. Kemudian saya pilih advance, session template-nya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki, ini biasanya kita pilih kalau dia subbab di kelas A. Jadi saya sudah buat sesi yang sebelumnya ada kelas A, B, dan C. Anggaplah kita belum memiliki ini. Kemudian session kategorinya jangan lupa dipilih. Sebentar saya pindahkan daftar tutup ya. Jangan lupa memilih kategori yang ada. Jadi di sini session kategorinya ini kita pilih ganjil tahun 2020. Kemudian deskripsi mata kuliahnya. Ini Bapak Ibu masukkan deskripsi mata kuliah yang berkaitan dengan penjaminan mutu perangkat lunaknya. Kemudian pilih show description-nya. Nah, di sini kita pilih accessible, dipilih secara accessible-nya dia agar kita materi ini bisa dibuka dan bisa diakses oleh mahasiswa atau publik. Jadi kita harus buka dia. Di sini Bapak Ibu bisa by duration atau by date. Di sini saya buka by date, dibuka mulai tanggal 19 September. Nanti akses date-nya kapan kita mau terakhir. Setelah kita tahu datanya, kita bisa berikan aksesnya di sini. Mata kuliah itu sudah tidak bisa lagi diakses setelah perkuliahan berakhir. Ini kita masukkan tanggalnya. Ini Bapak Ibu tinggal lengkapi. Jangan lupa ini dipilih image-nya agar kita tahu mata kuliah itu berada di fakultas apa. Ini perlu diisi. Jadi sini saya pilih teknik informatika. Ini template untuk logo-logo ini sudah disiapkan oleh teman-teman dari tim e-learning. Itu bisa di-download di halaman depan berkaitan dengan logo dari fakultas. Ini kita crop, kemudian kita pilih langkah selanjutnya. Nah, di sini setelah dia masuk, ini kita harus pilih mata kuliah apa yang akan menjadi isi dari sesi ini. Nah, di sini saya pilih manajemen perangkat lunak, kita pilih import gradebox-nya supaya penilaian yang akan kita atur atau sudah kita atur di course utama itu ikut pindah. Ini kita masukkan ke sini, kemudian langkah selanjutnya kita klik. Nah, sampai di sini kelas kita sudah terbentuk kelas paralel untuk kelas D. Di sini ada untuk memasukkan masing-masing, ini tidak usah karena ini akan merepotkan kita untuk menginput satu-satu. Kita buka saja nanti mahasiswa yang akan memilih kelas untuk bergabung dengan kelas kita. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini yang perlu kita lengkapi bahwa di sini belum ada dosennya. Yang bagian ini pelatihnya ini belum ada. Ini kita tambahkan dosennya di sini. Kita tambahkan klik. Kemudian kita pilih namanya. Nama kita di sini, kemudian action kita assign dia. Masuk, berarti sudah ada pelatih atau dosennya di sini. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu memiliki dua dosen yang mengampu mata kuliah ini? Itu nanti Bapak Ibu selaku koordinator menyampaikan ke tim e-learning nama dosennya, emailnya, sama namanya untuk ditambahkan menjadi partner Bapak Ibu sehingga dia juga bisa mengikuti materi kuliah ini. Karena Bapak Ibu tidak bisa menambahkan dosen sendiri, harus ditambahkan oleh tim e-learning. Sampai di sini kelas kita sudah jadi. Apapun yang kita akan ubah di kelas kita ini, di materi daftar kuliah kita yang utama di sini di penjaminan mutu yang di bawah 2 ini. Jadi ada 2. Inilah yang kita ubah. Jadi partner kita penjaminan mutu saya dengan Pak Farid, kemudian manajemen proyek saya dengan Pak Indra. Ini bisa mengakses materi kuliah yang saya buat ini untuk menambahkan. Nantilah di sini nanti kita akan menambahkan materi kuliah kita, ya.
ada videonya, ya, kemudian ada learning pad-nya. Nah, learning pad ini ya, kita harus isi bersama dengan partner kita. Description-nya juga kita isi. Ini deskripsinya diisi semua. Kemudian Bapak Ibu juga sudah harus menyiapkan dokumen-dokumennya, itu dimasukkan ke sini semua dokumennya. Dokumen mata kuliah Bapak Ibu, pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai pertemuan 16, Bapak Ibu masukkan semua di sini di daerah dokumen. Kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, dimasukkan semua di sini. Kemudian materi tambahan yang mau digunakan dimasukkan semua di direktori ini. Lalu kita membuat link. Ketika ada link tambahan yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke mahasiswa bahwa dia harus mengikuti di situ, ditambahkan linknya di area link. Kita tambahkan di area link ini link materi yang Bapak Ibu ingin tampilkan agar bisa diakses oleh mahasiswa untuk menambah proses pembelajarannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, tesnya juga dibuat. Tesnya ini dibuat, apakah Bapak Ibu ingin membuat tes untuk pertemuan pertama, tes untuk pertemuan kedua, dan selanjutnya yang menambah hasanah kita kepada mahasiswa untuk menjamin bahwa materi yang kita paparkan itu, materi yang kita sudah siapkan itu bisa diikuti mahasiswa dan dia bisa kerjakan secara mandiri. Tugasnya ini bukan untuk memberatkan, tetapi sebagai alat ukur kita bahwa materi itu bisa dijelaskan oleh mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa hanya mengklik-klik saja materi, namun tidak ada progres yang dia lakukan. Karena kita ini masih dalam kondisi pandemi, masih belum kita tatap muka ada. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bisa menambah di penunjang dari mata kuliah e-learning ini dengan menggunakan WA Group, menggunakan model-model yang lain di luar dari kelas e-learning ini, sehingga capaiannya semua bisa berjalan. Demikian juga asesmen tugas ini, by Meet dan yang lain, Bapak Ibu sudah siapkan semua. Semuanya sudah kita siapkan di areanya, agar yang kita inginkan itu adalah pada saat kita menyusun learning pad ini kita sudah bisa menariknya. Jadi di pertemuan pertama isinya apa? Ini kita klik isinya. Di sini saya perlihatkan bahwa kita sudah memiliki mata kuliah yang kita tarik dari direktori dokumen yang kita miliki. Jadi kalau kita tambah lagi satu pertemuannya, cuma saya coba di sini, saya tambahkan lagi pertemuan. Jadi di learning pad-nya, saya tambah learning pad-nya, kemudian pilih tadi penjaminan mutunya ya, ini. Jadi yang mata kuliah masternya yang kita edit, bukan yang mata kuliah yang ada di sesi paralelnya. Jadi yang di learning pad yang ada di mata kuliah utama yang kita tambahkan. Ini kita klik tambah. Jadi anggaplah menjadi pertemuan 4 ya. Pertemuan keempat. Ini semuanya diaktifkan. Nah, otomatis pertemuan keempatnya itu sudah terbentuk di sini. Tinggal dari dokumen yang Bapak Ibu itu buat, tinggal ditarik. Jadi ada file yang sudah kita masukkan di dokumen. Ini materinya, ini kita tarik lagi ke area sininya. Ini kita tarik ke sini. Ya. Kemudian ketika kita mau tambahkan di dalamnya ada tes, kita cari dari tugas-tugas yang kita sudah bikin. Oh, tugas khusus untuk pertemuan keempat. Kemudian kita mau masukkan untuk tes, kita pilih tes yang kita sudah buat sebelumnya untuk menambahkan materi di pertemuan keempat. Jadi semuanya harus kita tarik. Ketika Bapak Ibu anggaplah gini, saya ingin menambahkan tes ke sini. Anggaplah tambahkan dulu satu ini. Saya tambahkan ke sini.
Kemudian agar kita tahu bahwa materi ini, sebelum materi ini diakses, maka materi keduanya itu tidak bisa dipilih. Berarti kita pilih prasyarat atau request-nya. Request-nya itu kita pilih bahwa materi ini baru bisa diakses mahasiswa setelah dia memenuhi pertemuan software quality-nya. Ini kita ambil, kemudian kita klik, maka nanti tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa materi selanjutnya sebelum pertemuan yang di atasnya itu dipenuhi oleh mahasiswa. Oke, itulah yang bagaimana kita mengelola kelas kita secara paralel untuk digunakan di beberapa kelas yang berbeda. Jadi yang kita kelola adalah yang ada di master mata kuliah. Sedangkan semua kelas, jadi kalau kita buka tadi materi penjaminan mutunya ini, ya, jadi kelas happy tapi kelas D, ini apapun yang kita ubah di master utama itu, ini otomatis nanti akan dilihat oleh mahasiswa ini sudah sampai pertemuan keempat. Nah, inilah membedakan ketika tak mengelola dengan sesi dengan mengelola secara master course utamanya. Jadi kita tidak akan mengupdate data di masing-masing kelas paralel yang kita buat kalau kita menggunakan dengan pendekatan materi kursus utamanya. Jadi ini semuanya diambil. Jadi kita kalau kita perhatikan strukturnya, penjaminan mutu kelas C, kemudian penjaminan mutu kelas B, penjaminan mutu kelas A, materi kuliahnya itu adalah penjaminan mutu perangkat lunak master course, penjaminan mutu perangkat master course, penjaminan mutu perangkat master course. Nah, penjaminan mutu perangkat lunak master course inilah inti dari perkuliahan kita yang akan kita olah, yang akan kita rumuskan dan masukkan materinya bersama-sama dengan tim teaching yang kita miliki. Itu untuk membuat di sisi dosennya, sehingga memudahkan mahasiswa ketika memilih mata kuliahnya, dia sudah tahu dia berada di kelas mana yang dia ikuti. Jadi dia akan pilih nanti ketika dia masuk di memilih kelas, dia tidak masuk lagi memilih mata kuliah utama, bukan ini lagi ya. Jadi course katalognya ini, kalau Bapak Ibu nanti sudah membuat semuanya, ini akan kami close supaya tidak muncul. Nanti dia memilihnya di session listnya. Di session listnya inilah semua mata kuliah semester ganjil semua muncul. Nah, ketika kita membuat nanti semester genap yang akan datang, ya kita tinggal memilih kategori materi kuliah kelas genap dengan isi dari mata kuliah master yang kita buat. Sehingga kita akan memiliki histori dari seluruh proses pembelajaran kita dari beberapa kelas yang kita kelola. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.